Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas akuntansi syariah 4A ingin menampilkan sebuah video presentasi mengenai materi akuntansi biaya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ayub Awaludin Sobirin, NIM 195221002. Saya Ahmad Nurul Mustafa dengan NIM 1952211013. Saya Darudiah Mitasari dari NIM 195221025. Di sini kelompok kami akan menjelaskan bab 2, yaitu tentang sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya. Pertama, sistem penentuan biaya. Dalam sistem penentuan biaya, proses akumulasi biaya untuk setiap unit produk dipengaruhi oleh waktu pembebanan biaya-biaya tersebut. Pembebanan biaya untuk masing-masing unit produk dapat dikelompokkan menjadi dua sistem, yaitu yang pertama, sistem biaya yang sesungguhnya atau biasa disebut biaya historis. Sistem biaya yang sesungguhnya adalah sistem perhitungan biaya yang mana biaya dibebankan pada produk saat biaya tersebut telah terjadi atau biaya yang sesungguhnya dimanfaatkan. Yang kedua, sistem biaya yang ditentukan di muka atau biasa disebut biaya standar. Sistem biaya yang ditentukan di muka adalah sistem perhitungan biaya yang mana biaya yang dibebankan pada produk sebelum proses produksi atau aktivitas jasa mulai perpajakan. Selanjutnya, pembebanan biaya. Pembebanan biaya adalah bagaimana memperhitungkan biaya pada objek biaya untuk tujuan tertentu. Perhitungan dapat dilakukan dengan cara menyertakan seluruh unsur biaya produksi atau hanya unsur biaya yang bersifat variabel saja. Ada dua cara pembebanan biaya produksi pada masing-masing produk. Pertama, metode perhitungan biaya dengan penyerapan penuh. Metode perhitungan biaya dengan penyerapan penuh adalah metode penentuan biaya produksi atas produk dengan memperhitungkan seluruh unsur biaya. Yang kedua, metode perhitungan biaya variabel. Metode perhitungan variabel adalah metode penentuan biaya produksi atas produk yang hanya dengan memperhitungkan unsur biaya yang bersifat variabel saja. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang akumulasi biaya. Jadi setiap perusahaan itu mempunyai ciri khas atau cara tersendiri untuk menghitung biaya yang akan dikeluarkan suatu perusahaan untuk membuat suatu produk dan jasa. Jadi tujuan menghitung akumulasi biaya ini atau menghitung biaya adalah untuk mengetahui berapakah biaya yang akan dikeluarkan suatu perusahaan untuk barang atau produk tersebut. Adapun cara atau sistem untuk menghitung akumulasi biaya. Yang pertama, sistem perhitungan biaya berdasarkan pemesanan. Jadi, cara menghitung biaya tersebut ialah dengan cara berapa banyak konsumen memesan produk yang kita buat untuk mereka konsumsi. Yang kedua, sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Jadi cara menghitung biaya tersebut ialah berdasarkan seberapa lama proses pembuatan produk tersebut. Dan yang terakhir, sistem perhitungan Black Force atau Black Force Costing. Jadi cara menghitung biaya tersebut berdasarkan akhir proses. Jadi setelah step by step atau setelah proses-proses yang telah dilalui bahan baku tersebut untuk menjadi barang produk yang sudah jadi, itu baru kita akumulasikan, baru kita hitung berapakah barang ini data yang kita perusahaan mengeluarkan biaya untuk produk tersebut. Oke, terus proses produksi. Proses produksi sendiri ialah proses bahan baku yang akan dijadikan suatu produk yang sudah jadi. Contohnya kayu, ingin dijadikan lemari, ingin dijadikan kursi dan lain sebagainya. Terus proses ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, satu tahap
proses produksi. Jadi cuma satu tahap dari bahan baku ke departemen produksi terus menjadi barang yang jadi. Yang kedua, beberapa tahap proses produksi. Jadi dari bahan baku masuk ke departemen produksi 1, terus masuk lagi ke departemen produksi 2. Nah, begitulah sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan diteruskan oleh saudara Daru Diamitasari. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan Mas Ayub, yaitu mengenai aliran biaya pada perusahaan manufaktur. Nah, pada perusahaan manufaktur ini aliran biaya diperhitungkan dari pembelian bahan baku hingga penyimpanan produk di dalam gudang. Nah, pada perusahaan manufaktur ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan siklus perusahaan dagang. Yang siklus perusahaan dagang dari membeli produk jadi kemudian dijual kembali, namun pada perusahaan manufaktur ini membeli bahan mentah yang akan diolah, dikelola, kemudian menghasilkan suatu produk atau barang jadi kemudian dijual ke pasaran. Seperti yang terlihat pada tabel berikut, yaitu mengenai aliran biaya pada perusahaan manufaktur yang bermula dari pembelian bahan, kemudian akan menghasilkan persediaan bahan, kemudian ketika proses produksi akan menghasilkan biaya produksi yang berupa biaya tenaga kerja maupun biaya overhead pabrik. Dari biaya-biaya tersebut akan dibebankan pada produk dalam proses yang meliputi 3. Yang pertama adalah biaya bahan langsung, yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Nah, dari hal tersebut nanti akan diproses menghasilkan suatu produk jadi atau persediaan produk jadi, yang kemudian akan menghasilkan suatu beban pokok penjualan. Selanjutnya adalah mengenai pencatatan jurnal pada persediaan perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah mengenai pencatatan persediaan bahan. Nah, persediaan bahan baik langsung maupun tak langsung ini ketika kita membeli akan dicatat sebagai persediaan bahan di sebelah debit, dan kemudian di sebelah kredit adalah kas ataupun utang, tergantung ketika kita membeli itu secara tunai atau secara kredit. Kemudian yang kedua adalah mengenai pemakaian bahan langsung maupun tidak langsung. Nah, pada pemakaian bahan langsung ini maka pencatatan jurnalnya adalah produk dalam proses. Produk dalam proses sebelah debit, kemudian bahan yang tidak langsung ini dicatat sebagai biaya overhead pabrik di sebelah debit, kemudian kreditnya adalah persediaan bahan. Kemudian mengenai pelunasan pembelian. Nah, pada pelunasan pembelian ini seperti jurnal-jurnal yang kita pelajari, yaitu ketika kita membeli utang maka utang di sebelah debit, kemudian kas di sebelah kredit. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai biaya upah dan gaji. Ketika pencatatan sedang berlangsung maka jurnalnya adalah beban upah dan gaji di sebelah debit, kemudian utang upah dan gaji di sebelah kredit, dan utang PPh karyawan di sebelah kredit. Nah, setelah itu dari gaji-gaji tersebut akan didistribusikan ke masing-masing departemen. Nah, jurnalnya yang pertama adalah produk dalam proses, itu untuk gaji karyawan yang berkaitan langsung atau biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang biaya tenaga kerja tidak langsung itu akan dicatat sebagai biaya overhead pabrik di sebelah debit. Kemudian ada biaya pemasaran atau administrasi dan yang lain sebagainya. Kemudian di sebelah kreditnya ada biaya upah dan gaji. Kemudian yang ketiga adalah ketika pembayaran upah dan gaji ke karyawan dari departemen tersebut ke karyawan, maka jurnalnya adalah utang gaji dan upah tadi di sebelah debit, dan kemudian yang di sebelah kredit adalah kas karena kita mengeluarkan kas untuk karyawan kita. Dan yang terakhir adalah mengenai pembayaran PPh. Ketika pembayaran PPh maka jurnalnya adalah utang PPh karyawan pada kas. Yang selanjutnya adalah mengenai biaya overhead pabrik aktual. Nah, dalam biaya overhead pabrik aktual ini pencatatannya adalah yang pertama adalah BOP aktual di sebelah debit, dan yang di sebelah kredit adalah biaya-biaya overhead pabrik yang berupa kas, persediaan bahan bakar, kemudian ada akumulasi penyusutan, asuransi DPR di muka, dan sebagainya. Dalam hal ini selain pada bahan baku tidak langsung dan juga biaya tenaga kerja tidak langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai pembebanan BOP atau pembebanan biaya overhead pabrik. Nah, jurnalnya adalah
produk dalam proses di sebelah debit dan di sebelah kredit adalah BOP aktual. Dalam hal ini meliputi BOP aktual yang dicatat dalam BOP yang di atas tadi, dan juga dicatat pula bahan baku tidak langsung dan juga biaya tenaga kerja tidak langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah pencatatan penyelesaian proses produksi. Nah, dalam proses produksi ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah proses tersebut sudah selesai atau sudah jadi produknya, dan yang kemungkinan kedua adalah masih di tengah perjalanan atau belum selesai. Untuk jurnalnya, apabila sudah selesai maka persediaan produk jadi di sebelah debit, kemudian produk dalam proses di sebelah kredit. Kemudian apabila produk tersebut belum jadi, maka jurnalnya adalah persediaan produk dalam proses di sebelah debit dan kemudian di sebelah kredit, yaitu produk dalam proses. Kemudian penjualan produk jadi kepada pelanggan. Nah, dalam penjualan ini juga ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah secara cash atau tunai, kemudian yang kedua adalah secara kredit. Jika secara kredit maka yang di sebelah debit adalah piutang. Apabila secara cash atau tunai maka di sebelah debit adalah kas. Nah, untuk jurnalnya adalah piutang atau kas pada di sebelah debit, kemudian penjualan di sebelah kredit. Nah, kemudian ada jurnal lagi, yaitu beban pokok penjualan di sebelah debit dan kemudian persediaan produk jadi di sebelah kredit untuk mengurangi produk jadi yang telah kita hasilkan. Kemudian apabila kita menjualnya secara kredit, maka kita akan menerima pelunasan yang jurnalnya akan ditulis sebagai kas di sebelah debit dan kemudian piutang di sebelah kredit. Selanjutnya adalah mengenai laporan pada perusahaan manufaktur. Sebenarnya laporan pada perusahaan manufaktur ini tidak berbeda dengan perusahaan dagang, yaitu meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Namun pada perusahaan manufaktur ini untuk pencatatannya adalah lebih banyak lagi, karena mencatat segala biaya dari proses produksi hingga produk jadi, dari bahan mentah belum diolah hingga menjadi suatu produk yang bernilai manfaat lebih. Demikian sedikit penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada banyak kesalahan maupun kekurangan baik pelafalan maupun penulisan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.